hari ini kita akan membuat podcast tentang apa sih, Cek? Demokrasi. Aku Rena. Aku Aisyah. Aku Rania. Aku Chelsea. Kita dari kelas 9. Nah, kita tuh mau bahas apa sih di podcast kali ini? Jadi kalau kalian penasaran, langsung aja tonton videonya. Yeay. Keren, apa sih tadi katanya yang Gak usah. itu nanti aja nanti. Apa sih tadi yang BEM UGM itu yang Jokowi? Jadi kayak BEM UGM angkatan 2023 tuh kayak menominasikan Pak Jokowi ini sebagai alumni memalukan dan menjijikan. Kayak nggak tahu juga kenapa, cuman yang kayak informasi yang beredar tuh karena menurut si BEM ini tuh Jokowi itu tidak memenuhi pembangunan yang sudah dilakukan sama Jokowi. Jadi kayak kesannya kayaknya bullshit gitu loh. Kesannya kayak cuma ngomong doang gitu. Padahal mah kayak banyak kok hasil kerja keras Jokowi yang udah ada hasilnya. Pasti nggak sih? Ya, mereka menjabat kayak ngomong kayak gitu, tapi kayak mereka juga apa sih yang mereka lihat gitu, kayak mereka ngeliat gak kayak kalau misalnya emang bener-bener selama ini Jokowi 10 tahun kan. Iya, Jokowi dua juga periode. oh iya juga periode. dia kayak ya nggak mungkin lah 10 tahun dia ngejabat dia nggak ngapa-ngapain. Enggak, malah jadi ada salah satu sumber berita yang bilang si BEM UGM ini tuh bilang katanya padahal si Jokowi itu punya banyak waktu untuk menyelesaikan itu. Sebaya, tapi jadi presiden tuh bener-bener kayaknya dilihat sama orang tuh pasti orang mikir nggak sih kayak presiden tuh apa sih kerjanya gitu kan. Iya. Kalau kayaknya presiden tuh ya pasti berat. gila, bebannya berat banget. Iya. Dia kepala negara gitu, kayak dia menginikan seluruh warga negaranya. Itu parah sih. Terus klarifikasi dia juga yang menurut aku tuh kayak Jadi itu tuh nggak jelas, nggak nyambung. anak BEM UGM dia tuh kayak ketuanya ketuanya yang ngepost itu tuh di post sebagai tulisan atau post baliho. Ada baliho. Ada balihonya. Sampai kayak nih ya, jadi kayak setengahnya tuh yang pakai jas, setengahnya tuh tani. wow, gila. Jadi kayak pakai jas UGM sama pakai jas negara. Beruntung banget nggak ketangkep gitu. Terus tanggapan si Jokowi gimana? Jokowinya Dia biasa aja. Biasa Kayaknya dia udah Dia biasa, biasa. Ya udah udah biasa lah, gitu gitu ya ya. sama rakyatnya. Cuman kayak lebih memalukan dia nggak sih? Kayak saya tuh misalnya iya kayak kan maksudnya. Itu diwawancara juga tahu kan ketuanya, terus kayak katanya ya menurut saya ini apa namanya, menurut saya cocok sih, apa sih, pantas dapat nominasi itu. apa sih dia kayak dia udah merasa bangga kah kayak gitu? Coba. Nah itu keterlaluan banget. Harusnya bangga nggak sih, maksudnya alumni jadi Iya kan. Jadi Makanya presiden. makanya. Jadi kayak wajah Indonesia yang menjijikan dan memalukan. Prestasi dia udah segede apa sih yang Pasti dia tuh jadi BEM UGM. ketuanya. jadi ketuanya. Susah ya nih. Kenapa dia bisa seberani itu? Gara-gara kita negara Indonesia negara demokrasi yang menyuarakan hak-hak Iya. kita gitu kan. Jadi kayak dia mungkin kayak ya udah sistem negara kita juga kayak gini, jadi apa salahnya? dia juga ngomong kayak ya udah kayak gue berhak menyuarakan pendapat gitu, kayak tapi nggak gitu Tapi juga pendapatnya gitu kan. loh, maksudnya kayak presiden loh ini Mm-mm. gila bisa kena sanksi itu mah. Pasal untung si Jokowi itu diem aja. Gila, wah gila ya. Nanti riwayat ininya gimana ya, kan pasti kayak dia udah ada Itu udah jejak jelek digital, banget. Jejak digital tuh terus kayak dia jam kerjanya banget kan. gimana ya? Emang ada yang mau, emang kayak ekspektasi dia tuh sama presiden tuh kayak gimana sih, kayak emang apa, emang dari ketiga capres ini bakal ada yang memenuhi ekspektasi dia. Iya kan, belum tentu. 3 capres yang sekarang tuh siapa aja sih? Yang pertama tuh Anies, 2 Prabowo, Prabowo, yang 3 Ganjar. Kalian ini bagaimana yang tahun depan sudah memilih? Iya nih, Apa pendapat kalian? Kita sih masih Kita berarti 5 5 tahun tahun lagi. Oh iya. Kalau aku miliknya Prabowo sih. aku juga sama. Gimana tuh kalau Kenapa tuh? Kamu gimana kalau misalnya kamu Prabowo kan? Karena Prabowo tuh sekarang kan kayak apa sih, orang-orang tuh yang bela-bela kayak orang milih Prabowo tuh karena gemoy. Terus gimana tuh sebagai pendukungnya Prabowo kalau dengar kayak gitu gimana? Sejujurnya awalnya aku memilih Ganjar Karena karena dia punya anak yang ganteng.
Oke. Tapi kan setelah dilihat-lihat, aku juga lihatlah visi misi waktu itu lewat tuh di sosial media. Cuman ada salah satu visi misi Ganjar tuh katanya mau memberantas korupsi. Nah itu buat aku kayak Ganjar itu tuh. Ganjar. Oh Ganjar yang memberantas korupsi tadi tuh. Oh, Anies Anies. juga. Anies enggak? Oh Ganjar yang tadi kamu sebutin. Ganjar bukan sih? Yang itu dong. Anies tadi kamu bilang ya. Ganjar. Coba kita cari. Kita cari nih Cari ada Iya. HP. Aduh aku malas. visi misi Ganjar. Pokoknya BTW dari tadi kita teh kan ngebahas demokrasi. Emang demokrasi itu apa sih sebenarnya? kalau buat aku ya, pendapat aku demokrasi itu suara rakyat, kayak pendapat rakyat kepada pemerintah. Demokrasi itu menyuarakan hak-hak kita. Ya kan kita juga Indonesia kan kedaulatan rakyat ya, jadi berada di tangan rakyat. Tapi kita sebagai rakyat juga kan menyuarakan suara. Tapi kalau kayak yang tadi itu menyuarakan suaranya nggak kayak gitu ya. Nah, itu Hal seperti itu itu ya, lebih itu nggak memalukan. Itu dia udah memalukan organisasinya, memalukan universitasnya, Bener. memalukan dirinya sendiri. Wah, Dan dia dengan PD-nya kayak kayak bangga gitu ya, loh. menurut aku ini sih cocok sih, maksudnya berhak dapat nominasi itu kan. Kalau itu misalnya jatuhnya menjelekan orang Ya lain kan, sih. itu menjelekkan kan. kan pemerintah, sebenarnya nggak pemerintah doang sih, kayak orang dewasa tuh kan kadang suka nggak ngedengerin suara-suara anak muda gitu kan. Ya. Ini tuh bisa menjadi salah satu faktor yang kayak makin Makin nambahin nggak mau. dia kan, Makin makanya nggak mau. kayak suara-suara anak muda kan suka dipandang sebelah mata kan, apalagi dengan adanya kayak gini makin nggak sih, kayak maksudnya kalau kita tuh harusnya membuktikan gitu dengan suara yang kita kasih tuh, kayak harusnya kita tuh bisa membuktikan juga kalau kita tuh ada benernya. Ini malah nambah-nambah gitu loh Parah maksudnya. Mangga jadi Iya, tuh. kan kata gue juga gitu. Nih kita balik ke topik yang 3 capres itu ya. Jadi menurut sosial media ini tuh benar di Ganjar kalau misalnya program kerja dia tuh adalah memberantas korupsi. Nah itu pas aku baca itu kayak itu udah Kurang realistis. bukan kurang ini sih, lebih ke itu basi nggak sih, kayak itu tuh udah pemerintah kayak sebelumnya Kayak juga emang maunya tuh selalu kayak Emang gitu. liberal ya gitu kan, nggak emang sih? semuanya juga nggak pengen ada korupsi nggak sih? Dan susah susah Kalau banget, korupsi susah banget. bener sih, gila. Korupsi itu kayak benar-benar udah mendarah daging di dalam dunia Di- politik gitu. ya. Jadi kayak gimana? kita nggak banyak tahu ya, banget takutnya dia juga melakukan kan kita. Wah iya Iya, sih, bener. apalagi gitu. Emang Biasanya orang yang kayak gitu kan justru kadang malah Nah itu. Nah, kenapa aku milih Prabowo? Pertama benar, aku tuh milih dia karena gemoy. Lucu aja gitu. Cuman setelah aku lihat program kerjanya dia, balik lagi itu ada salah satu yang menarik. Dia tuh bakal menyediakan susu buat pelajar. Jadi kalau istirahat itu kan jarang ya. Kalau kata Cece sih kita tuh butuh perbaikan Betul. gizi. Indonesia tuh butuh perbaikan gizi banget. banget. Bener. Kita ngeliat negara Korea tuh lihat kan kayak Lunch, mealnya, iya. lunchnya itu benar-benar kayak sehat banget, dan Makan kayak siangnya sumpah. sayurnya tuh terpenuhi Lengkap, banget, lengkap. Ada susu, ada Susu, buah. iya bener. Ya Kayak ampun. itu tuh kayak estetik banget gitu loh, kan mereka Iya. ngambil gitu, dan kayak emang semuanya tuh emang beneran ngambil, kayak emang bener-bener wah, perbaikan gizi banget sih mereka emang. Keren. Kayaknya itu sih faktor aku milih Prabowo gara-gara Karena Prabowo. kita sebagai anak mudanya juga kecipratan dari Iya. visi dia gitu kan, jadi kayak ngerasa ada benefitnya juga Kalau buat Rena kita. nih kayaknya ada nih dari program Apa keren memakmurkan keluarga saya, menaikkan gaji bapak Kalau saya. kalau aku milih Prabowo pertama emang karena gemoy, terus juga tapi tetap lihat program kerjanya ya guys. kita melihat program kerjanya juga. Prabowo akan meningkatkan gaji militer, jadi aku mendukung. ya di mana Emang sebenarnya Baru menaikkan walaupun Ganjar juga akan menaikkan gaji guru sama dosen kan terbilang kecil ya. Iya. Cuman kayaknya nggak, kalau aku sih kayak gara-gara ada kata-kata mau memberantas korupsi, jadi kayak ini tuh nggak akan terpenuhi, bakal susah kayak dalam jangka 5 tahun gitu. Kalau dia kepilih itu tuh kayak buat aku nggak akan susah. Malah nanti kayaknya bakal ada kasus baru yang lebih besar kan. Nggak tahu. Terus kayak dia kalau bayangin ya, kalau misalnya dia benar kepilih nih nanti, terus kayak ada
kasus korupsi satu aja gitu kayak Udah. dia langsung Dia langsung habis. diaduk-aduk sama netizen. Pasti langsung ditagih, ini mana nih yang katanya gini. Apalagi sekarang kan orang-orang kan udah nggak bodoh ya, kayak semua orang tuh udah pakai HP, media sosial gitu kan. Mungkin zaman dulu kayak Media kita sosial belum nggak tahu gitu kan, kayak kita nggak terlalu peduli sama visi-misi kayak gini. Sekarang kan udah ada HP ini, pasti kita kayak mempertimbangkan dengan baik juga kan, kayak Apalagi siapa kan yang mau kita sekarang, pilih. ya apalagi sekarang kan lagi dunia gender banget kan. Lagi naik banget, teknologi juga berperan penting ya sebenarnya dalam pemilu. Ini banget gak sih kayak Iya. orang-orang juga bisa saling bertukar pendapat gitu nggak sih di media sosial, kayak ini siapa gitu, pilih siapa. Terus mungkin karena Prabowo juga udah menyalahkan diri 2 kali kali ya. Iya, Kayak mungkin ini ya udah, terus kayaknya pengalaman dia juga lebih banyak. Ya. Kan kita dari tadi ngebahasnya Ganjar sama Prabowo nih guys. Menurut kalian Anies tuh gimana sih? Capres nomor pertama lah. Kemarin Yang kan habis bahas. debat kan, kemarin kan habis debat nih capres. Terus aku lihat tuh di sosial media, apalagi di Twitter tuh pada banget ngebela Anies karena public speakingnya tuh bagus katanya public speakingnya bagus. Terus dia apa ya, kelihatan kayak mateng gitu loh. dia public speakingnya emang bagus dan dia tuh emang Pintar, apa sih pintar. kayak dari zaman dulu tuh terkenalnya pinter kan, dia tuh pinter dari zaman dulu. Dan agamanya juga bagus. Agama. Apalagi Indonesia kan kebanyakan ikan, Dominasinya Islam. jadi pasti kayak menjadi kiblat banget gitu kan. Bakal ngeliat dia banget. Cuman dia tuh apa ya, Aku kurang srek jujur. karena Aku juga. ini boleh gak sih kalau ngomong apa misalnya orang yang kelihatan kayak gitu tuh ya, gak kita ngomong ini dia tuh Kalau misalnya, kalau menurut kita nih, pandangan kita tuh buat orang yang banyak ngomong gitu ya, biasanya tuh nggak sesuai apa yang dia omongin nanti ke depannya gitu. Malah yang kayak diem-diem aja nih, kayak Pak Gemoy gitu. Iya benar. Pasti oh, kayaknya Prabowo ada tuh justru malah kayak dia tuh dia Dia sebenarnya iya, gak jago iya, ngomong loh, dia diem nggak jago aja. ngomong. Ada hasil kerjanya. khasiat dia di debat. Mas Anies. Coba kita lihat program kerjanya Pak Anies. Aku sangat kurang memperhatikan Pak Anies karena aku tuh baru tahu dia capres. Sekarang kan Prabowo tuh udah nyalonin beberapa kali kan ya. Waktu Itu masa malah Jokowi. bisa jadi era terangnya dia kan, kayak bisa. Tapi orang-orang tuh malah jadi pada kayak nggak suka Prabowo tuh Iya, gara-gara kebanyakan wakilnya Anaknya Pak Jokowi yang Gibran. which is ya, orang-orang tuh pada mikirnya tuh kayak Gibran tuh mau matang banget gitu loh. Sebenarnya ya itu Dan sih orang mikirnya tergantung juga Gibran nggak terlalu. nggak banyak pengalaman. Terus kan baru kan, terus kayak orang-orang mikirnya ya udah Gibran kan dipilih juga gara-gara dia sih gara-gara kelihatan gara-gara anaknya Pak Jokowi gitu. Kalau misalnya dia bukan anaknya Pak Jokowi, dia siapa gitu kan. sebenarnya plus minus ya, ada orang yang malah kayak suka sama Prabowo tapi nggak suka sama Gibran gitu. Ada yang Tapi suka sama iya ada yang suka sama Gibran. Prabowo. Nah, itu ya balik lagi ke orang masing-masing ya sih, kayak tergantung pendapat mereka masing-masing. Apalagi Gibran kan ini sekarang tergolongnya masih anak muda kan, milenial gitu. Jadi Orang-orang yang suka tuh juga gara-gara Gibran tuh masih anak muda, dipikirnya kayak dia bisa ngerti anak ya, muda ya gitu kan. dia bisa Ya. dia satu pikiran. Jadi emang bener-bener plus minus, ada yang kira karena dia masih muda belum mateng gitu, Iya. tapi ada juga yang kira kayak oh dia muda nih, dia bisa mewakilkan suara suara hati. suara anak-anak Gen Z dari milenial Karena dia ngerti gitu. Ya. tapi kayak lebih nyambung juga kan sama perkembangan zaman. Coba ini nih kita lihat di program kerjanya Pak Anies ini. Kan nggak kebahas terus ya guys. Katanya sih dia mau ada tunjangan ibu hamil. Terus meningkatkan dana desa, BBM gratis untuk sepeda motor, lapangan pekerjaan memadai, kebutuhan pokok murah dan terjangkau, sama listrik gratis bagi masyarakat daya 450. Mau lihat nih kalau dia beneran, kalau Iya, dia bener. nanti mau lihat Apakah harusnya listrik gratis? desa tuh nggak ada lagi tuh, desa-desa yang kumuh harusnya nggak ada loh. Iya, bener. Boleh ada seperti itu. Desa-desa. Indonesia tuh sebenarnya negara yang sangat diperkaya dengan sumber Daya daya alam, iya. Tapi ya kalau dilihat kayak Indonesia tuh masih tergolong kumuh, sangat kumuh. Bahkan ibu kota juga nggak sih?
ibu kota Jakarta. Makanya Jakarta mau dipindahin kan? Jakarta mau dipindahin. Keren kemana Ibu sih? kota- ibu kota Jakarta. Ibu kota Ibu Indonesia. pindah. Itu program Jokowi kan? Program Jokowi tapi malah dianggap itu pengalihan isu. Terus ada yang bilang juga kayak si Gibran tuh jadi sebenarnya si Gibran tuh dicalonin apa dipilih ditunjuk apa gimana sih jadi Nah wapres itu aku kurang ngerti kalau temen Dani. Aku cuma Cuma dia dia tuh dia dibacain kalau dia tuh wakilnya Prabowo itu doang. ada yang bilang itu dia tuh ditunjuk Dipilih. untuk jadi wapres tuh ya supaya bisa melanjutkan Program visi kerjanya. si bapaknya ini Jokowi yang mau mindahin ibu kota itu. Ternyata belum ya. Tapi apakah kalian setuju? Soalnya katanya Jakarta tuh udah nggak layak gitu loh, emang bener-bener kayak Emang udah. macet, polusi. Karena orang-orang desa juga pindahnya ke sana kan. Oh, Setuju. Yang Kalimantan cari kan kerja kayak kan? masih fresh banget gak sih kayak Hutan. terus biar lebih memajukan juga kan. Kalau dibilang setuju mah setuju, cuman bakal susah banget karena orang-orang Kita udah mah sebagai anak liatnya muda, tuh Jakarta. kita mah sebagai anak muda yang masih SMA kayak ya bisa apa gitu kan, cuman kita mah ya kayak ya udah. ada pendapat kita. Kayaknya ngebangun Kalimantan buat jadi ibu kota juga susah gak sih? Tapi kayak Banyak bener awal banget, baru lagi iya. gitu. Ulang dari awal, nggak dari nol Misalnya gitu. mereka harus gedung-gedung yang itu buat jadi ikonnya. Tanya setuju ya setuju aja ya kayak sekalian pemulihan Jakarta lagi Iya. intinya. Karena emang polusinya kan udah kayak Macet tuh udah parah. Polusinya juga masih. Apalagi terus nanti imbasnya ke mana lagi, ke Bandung lagi. Nah, Bandung kan udah mulai kayak Jakarta nih. Bener banget. Polusinya. Tiap hari macet. Terus Iya. tiap lu lihat nih pulang sekolah misalnya plat B lagi. Bener. Kalau hari Jumat aja, ini ya. Oh, udah tuh bed. Jangan sampai lampu merah kita dijajah sama orang-orang yang lakson-lakson. Kayak rubah juga orang rotitip. Ya Allah. Ya itu nggak boleh ya guys. Kalian tuh harus ngikutin orang Bandung kayak gimana. Aku pernah lihatnya di IG yang kayak bahkan aku baru tahu gitu loh kalau kayak kalau orang Bandung tuh se-chill itu. Iya, kayak- kalau di Jakarta tuh udah oren aja tuh langsung lakson terus kayak yang momen tuh pada kaget gitu loh. Aku kaget culture shock pas di Bandung tuh udah hijau tuh tapi kayak nggak ada yang lakson, Iya. masih kayak nunggu aja gitu. Sama itu dia yang lakson. Kalau di Bandung. Iya, jadi kenapa di Bandung tuh sekarang jadi banyak yang lakson pas masih orange tuh gara-gara plat B itu. Kebanyakan plat B. Nggak boleh gitu guys, sabar semua harus chill. Ya Ran ya chill. Terus kayak Kecil aja deh. Bandung juga ini kok dijadi tempat pilihan rumah masa tua daerah atas kota. Ya, bener. Ya, ada banget sih. Adem lebar. Bahkan sekarang kayak teknologi lagi maju-maju gitu ya. Itu tuh sebenarnya berdampak besar kan sih kayak buat demokrasi dan pemilu tahun depan. Kan ada pemilu nih ya guys ya. Berdampak banget ya. Karena dari sosial media misalnya kita menyuarakan kayak menurut aku sih ya pendapat gini terus kita bawa ke art ke sosial media terus orang ngeliat sih Iya, iya. orang bisa terpengaruh gitu loh banget ya sekarang tuh terpengaruh. gampang banget. Itu contohnya yang habis debat ini loh. Iya, Gampang debat banget berita tuh oh ya benar Perdana. pemilu kita kalau kita mengaitkan dengan pemilu ini kan ya kemarin habis pemilu langsung tuh jadi trending topik gitu. Terus kalau misalnya ada isu-isu tentang capres yang ini langsung tuh naik. Udah trending topik. Gitu jadi sangat berperan banget sih. jadi orang-orang juga mikir kayak iya juga ya yang tadi yang nggak kepikiran Yang tuh jadi menggiring kayak opini. iya jadi menggiring opini gitu loh. Ini yang belum pilih nanti tahun depan bakal milih siapa itu? Bakal gimana ya? Apakah kalian akan Mengikuti kita? Ayolah golput. Jangan Gimana? golput ya. kalau anak ini punya zaman sekarang cara mengatasi golput? Nah itu tadi nggak sih kan teknologi lagi maju-majunya kita bisa kayak di media sosial nggak sih kayak jangan golput guys. Nah, Kalau tetap apa ya? ada yang golput gitu. Ya udah sih berarti emang udah pilihan hidup gue. Tapi emang golput tuh emang nggak boleh. Maksudnya Enggak nggak. dong. Tidak. Iya. Tapi kayak kalau kita golput juga orang nggak tahu kan. Iya enggak. Tapi harusnya tuh nggak boleh. Nggak boleh. Karena kita harus Karena ini kan menyuarakan pendapat kita. Iya benar, bagai Untuk negara gitu. demokrasi. Oh iya. Nanti tiba-tiba yang menang Anies. Pak Anies. Aku suka si
nggak sih kayak ya itu kadang suara-suara anak muda itu suka nggak didengar gitu Kayak kita kayak kesannya nggak tahu bener-bener apa-apa. kayak iya kayak ya udah Soalnya dianggap remeh gitu kan, kayak udahlah masih kecil belum tahu Kayak apa-apa. waktu yang demo-demo besar itu ingat gak sih guys? Yang RKUHP itu. Iya. Kalau itu kan nggak didengar kan, maksudnya kayak sampai beberapa universitas tuh turun tangan. Itu ada tuh salah satu BEM UGM tuh, tapi itu benar. Ya benar Iya, benar. benar. Tapi kalau yang kali ini salah. Oh ini parah sih. demo-demo buat menyuarakan kayak gitu untuk kebenaran mah ya bagus gitu maksudnya supaya kita didengar, tapi kalau yang kayak gitu mah itu mah namanya bukan menyuarakan, itu mah kayak menjatuhkan nama baik gak sih? Kayak emang ada dendam aja itu sama Pak Jadi Jokowi. mah beda universitas sih kataku. Jangan satu universitas. Kayak dia tuh gila apa ya, kayak menjatuhkan nama universitasnya sendiri. Jadi kalian tuh nggak ada pihak sama siapapun gitu di capres sekarang. Kalau kalian bisa memilih tahun Iya, 2024, kalian akan memilih siapa? Kayak kalian lihat aja yang kayak ya wah, terserah gitu alasannya mau macam-macam. Kalau aku sekarang Ganjar, lumayan. karena dia ganteng. I'm able. Apa gara-gara anaknya? Alam Kalau aku sih Ganjar. faktor anaknya. Anaknya hidup siapa ya? Dia juga ganteng mah. Kayak rambutnya putih tapi kayak Kalau Aisyah Kalau siapa? Aisyah? Siapa ya? Aku benar nggak kepikiran. Karena Iya aku sih, mikirnya bener. kayak ya udah belum apa sih belum Belum bisa belum milih bisa milih juga gitu ya. Jadi kayak ya udahlah. Jadi benar-benar nggak ada pro lebih ke situ. pengennya yang terbaik aja buat Indonesia ya. Sebenarnya yang ini aja yang nggak asal yang nggak omdo gitu, nggak omong Nggak doang. omong doang. Kayak Action tapi gitu. ya, Kita butuh kayak action ada. ya. Nih sebagai penutup deh ya guys, menurut kalian kan tahun depan kita udah pemilu nih, maksudnya udahlah Jokowi udah lepas gitu dari jabatannya. Menurut kalian Pak Jokowi ini udah bagus belum sih selama 2 periode ini? Menurut aku sih bagus. Setiap program kerja itu Bagus sih. sebenarnya Soalnya kencengin aja bagus. bagus. Emang ya namanya jadi presiden juga kan gak gampang ya. Jauh ini sih ya pasti ada Ada ya, pro, ada pasti yang ada dilakuin, kekurangannya, ada ada nggak yang kayak tadi dibilangin siapa tuh Si ketua Bem. siapa masih ada, tapi ya yang nggak tercapai atau belum terlaksana sepenuhnya juga ya pasti ada. Salah satunya mungkin yang ibu kota itu kalian. Karena emang Terus pasti yang Indonesia tau kan guys yang waktu itu loh yang 20 ASEAN itu datang ke sini, ingat nggak sih yang makan gitu? iya. Yang makan malam itu. Oh iya Ya tahu kan, itu kayaknya kita go internasional banget. Terus yang Asian Games itu Pak Jokowi kan? Pak Jokowi kan? Iya masih di gitu. Iya kan? gerakan Free Palestine juga kan dia. Wah, Iya Dia kan. udah ini banget loh, dia sampai ini kan yang waktu sama presiden Amerika ya kan, dia kayak mau suruh apa ngedukung Palestina, dia kayak udah sampai seberani gitu loh. Dan yang presiden Amerikanya juga yang kayak dia pas ngebahas topik lain dia kayak mau gitu semangat untuk kerjasama, tapi pas Jokowi bahas Palestina tuh dia langsung kayak nggak tertarik gitu loh. Cuman kayak maksudnya udah hebat banget gitu loh, dia udah berani Iya. nyoba gitu loh setidaknya. terus bantuan-bantuan yang kita kasih juga kan, mau dalam bentuk makanan atau orang juga kan kita ada ke sana. Terus kayak rakyatnya juga pasti seneng gak sih gitu, maksudnya kayak presiden mana lagi yang secil itu gitu. Chill banget. Jokowi itu ya sebenarnya tipikal Jawa banget gak sih, yang kayak dia tuh chill, tapi Ya, kalau udah tegas, kalem, kalau udah kalem tegas gitu. dia kayak nyeremin banget, yang kayak diem gitu loh, Jadi yang kayak aku jarang ngomong, tapi kayak sekali ngomong sekok yang kayak iya gitu loh. Jadi kayak ya udah, terima kasih Pak Jokowi untuk 10 tahunnya. bener-bener ada banyak banget Ngerasa gak dampaknya. sih 10 tahun berarti dari kita kelas 1 SD. Jujur iya. Iya dari kelas 1 SD. Terima kasih udah menemani masa sekolah. Terima kasih Pak Jokowi udah bikin kereta cepat Ada- Bandung Jakarta. Yes, Yes, oh my god, itu membantu banget. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai akhir jabatan. Ya, selamat beristirahat. Selamat beristirahat, Menikmati masa tua. Sama Betul. cucu. Di Dan istri. Kota Solo. Nah, di kata Iya, Solo. aduh. Dan Kayak- semoga buat presiden selanjutnya bisa lebih baik lagi, Baik lagi. kayak mengembangkan Indonesia, menyelesaikan yang belum selesai. Saya juga Jangan amdo, oke? Start to action guys. Buat BEM buat anak muda juga menyuarakan pendapat kita itu penting, karena kita juga pasti mau didengarkan, tapi kayak boleh Boleh menyuarakan jangan- pendapat
jangan membelok gitu loh, kayak Jangan disalahgunakan ya, Iya. karena ada Jangan kata-kata kita ya, boleh. gunakan negara demokrasi, Jadi- menyuarakan pendapat, tapi jangan kayak ya seenaknya juga semuanya disuarain gitu Iya, ya. benar. Jelek-jelek kan ditahan aja ya sebaiknya. Ngomongnya tuh temen aja Iya, udah. nggak usah di-upload sampai bikin spanduk baliho, waduh bahaya itu ya, apalagi presiden loh ini, jadi presiden kan tidak mudah ya. Alumni lu lagi. Karena kamu bayangin nih, kamu lulusan UGM, Untung bukan dia. tiba-tiba penerus kamu di UGM ngatain kamu kayak gitu, kayak waduh, untung Jokowi yang dikatain kecil Bukan aja dia, Prabowo kalau kamu ya. yang begitu mungkin udah kamu tuntut itu. Tuh, siapapun kamu namanya siapa sih namanya? Siapa sih? Emosi banget. Ya guys, pokoknya sekian. Itu deh Emang kita chat kali ini mengenai negara kita yang demokrasi sekali. ya tentang pemilu, tentang BEM UGM, tentang Gimana apa lagi? Indonesia ke depannya, Iya. Sama anak muda juga. pengaruh teknologi juga. Buat BEM UGM cari sendiri aja namanya ya guys. Aminah aku tahu juga kebetulan. Kita nggak bisa nyebut nama kayaknya guys. Takutnya dilaporin. Yaudah, kita penutup guys. Aku Rania. Aku Aisyah. Aku Rana. Chelsea. Dadah. Dadah. Yang BEM mana yang tadi yang BEM itu? Ya aku cari gitu. Selamat Ya, no. sore kawan-kawan, Kang Upe dan teman-teman sekalian. Coba. Nama aku Gibran Muhammad Nur, bukan Gibran. Kalau Gibran kan anak haram konstitusi.